Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Prodi Pendidikan Bahasa Jepang akan memaparkan hasil dari PKM kami yang berjudul Pemanfaatan Ludo berbasis kode QR dalam pembelajaran bahasa Jepang. Sebelum kami memaparkan hasil PKM kami, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada ketua tim yaitu Tegar Rifki Aulian, lalu ada saya Fadil Gufran Anwari Rahman, lalu ada Muhammad Zulfikar Arafat. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang berubah setiap saatnya, kreativitas dalam metode pembelajaran menjadi tantangan bagi para pengembang metode pembelajaran, termasuk dalam pengembang metode pembelajaran bahasa asing. Ludo merupakan permainan yang diminati oleh berbagai kalangan hingga saat ini, karena sistem permainannya yang mudah dan dapat dimainkan di mana saja dan kapan saja. Cara bermainnya pun cukup mudah, di mana setiap pemain memiliki 4 pion yang harus dimasukkan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Bagi yang dapat menyelesaikannya pertama kali akan meraih peringkat pertama dan menjadi pemenang. Sedangkan sisanya akan mendapat peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Karena sistem permainan yang cukup mudah, penulis bermaksud untuk memadukan Ludo ke dalam pembelajaran bahasa Jepang, di mana mereka tidak hanya bermain, tapi harus menjawab pertanyaan di setiap tempat yang pemain hendak duduki. Selain itu, mengikuti perkembangan zaman, permainan ini juga dilengkapi dengan kode QR yang terhubung dengan bank soal yang telah disiapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan memerhatikan permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, kondisi tersebut dicari solusi dan metodenya dengan membaca jurnal-jurnal penelitian terkait sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat mengatasi masalah tersebut. Lalu ada perancangan, pembuatan, uji coba tahap 1, perbaikan tahap 1, uji coba tahap 2, perbaikan tahap 2, dan finalisasi. Diagram alur dari media ini, persiapan media Ludo dan kartu soal yang diperlukan. Lalu, peserta didik bermain secara berkelompok. Setiap pemain yang hendak menduduki suatu tempat atau menduduki tempat dengan gambar menara Tokyo, maka harus menjawab soal. Menjawab soal dilakukan dengan memindai kode QR yang ada di kartu soal dan alat pemindai kode QR. Teman yang lain dapat melihat jawaban dengan memindai kartu kunci jawaban. Permainan berakhir jika semua pemain sudah menyelesaikan permainan. Tujuan dari penelitian ini, pertama, membuat Ludo berbasis kode QR yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Yang kedua, memanfaatkan Ludo berbasis kode QR secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengetahui efektivitas Ludo berbasis kode QR dalam pembelajaran bahasa Jepang. Lalu kesimpulannya itu adalah dalam menghadapi perkembangan zaman yang berubah setiap saat seperti sekarang ini, kami merencanakan pembuatan Ludo yang berbasis kode QR dalam pembelajaran bahasa Jepang. Nah, dengan penggunaannya ini diharapkan media berupa Ludo berbasis kode QR ini dapat menjadi media yang menyenangkan dan menarik dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini.